ketika ada ketakutan dan kekhawatiran kami, di dalam janji dan kasih setia-Mu Tuhan, untuk selamanya kami berserah di dalam kekuatan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ini yang kami rasakan di hidup kami. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan Tuhan, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap
percaya Tuhan. Bersyukur, kami berterima kasih, kami boleh kumpul bersama-sama, kami boleh sehat, kami boleh kuat untuk datang kepadamu. Biar pujian penyembahan kami boleh buka hati pikiran kami untuk mempersiapkan kami untuk menikmati berkat-Mu lewat firman-Mu Tuhan. Tuhan tolong kami, dimanapun kami berada, kami boleh rasakan kuat kuasa Tuhan. Kami boleh rasakan kasih Tuhan yang melawat kami lewat firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami siap untuk menerima firman-Mu. Tuhan berkati setiap alat-alat yang kami pakai, internet kami semua berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Salam saudara. Diberkati Tuhan, orang-orang yang diberkati Tuhan. Mari saya lihat tangannya, boleh angkat. Ya, lambaikan tangannya semua. Supaya kita semua boleh menikmati hadirat Tuhan, kuasa Tuhan. Saudara sekalian, minggu ini kita bicara mengapa orang baik menderita. Ya, memang sepanjang bulan Agustus ini kita akan berbicara tentang suffering, tentang penderitaan. Dan minggu lalu kita sudah belajar dari mana asalnya penderitaan. Berdasarkan cerita Adam dan Hawa, dalam kitab Kejadian pasal 3, terdapat ada dua alasan. Alasan yang pertama yaitu ada iblis yang bekerja aktif menggoda manusia untuk tidak taat pada Tuhan. Dan alasan yang kedua yaitu penderitaan adalah buah dari ketidaktaatan manusia terhadap firman Tuhan. Saudara, pada minggu ini kita akan belajar berdasarkan kitab Ayub, yaitu Ayub pasal 1 dari ayat pertama sampai ayat 22. Di situ dikatakan mengapa orang jujur, orang saleh, orang yang tidak melakukan kejahatan mengalami penderitaan. Dan mengapa Tuhan izinkan orang saleh, orang baik mengalami penderitaan. Secara umum, orang akan merasa wajar dan lumrah kalau orang jahat, orang berdosa yang mengalami penderitaan. Tetapi tidak wajar dan tidak lumrah kalau orang baik, orang benar, orang jujur mengalami penderitaan. Karena ketidakwajaran inilah kemudian membuat orang mulai bertanya-tanya. Mengapa sih orang jujur, orang saleh, orang yang tidak melakukan kejahatan mengalami penderitaan? Mengapa Tuhan izinkan orang saleh, orang baik mengalami penderitaan? Dalam kitab Ayub, kita menemukan bahwa yang ada orang benar yang mengalami penderitaan. Ya, kita lihat pada Ayub pasal 1, ayat 1 dikatakan bahwa Alkitab menyebutkan bahwa Ayub adalah seorang yang saleh dan jujur. Ayub hidup takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Namun Ayub mengalami penderitaan. Ayub adalah orang yang paling kaya pada masanya dia. Pada masa itu. Ia mempunyai 7 orang anak laki-laki
dan 3 orang anak perempuan, dan 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 1.000 ekor sapi, 500 ekor keledai, dan memiliki banyak budak. Untuk itu, kita akan baca seterusnya di Ayub pasal 1 ayat 6 sampai ayat 12. Mari saya mengajak saudara-saudara boleh buka Alkitab di tempat di mana saudara berada dan sama-sama baca ayat 6 sampai ayat 12. Ya. Ayub pasal 1 ayat 6 dikatakan, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah untuk menghadapi Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Ayat 8 dikatakan, lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, seperti Ayub, yang demikian saleh dan jujur dan takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Ayat 10 dikatakan, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakan telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Ayat 11 dikatakan, tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuk engkau di hadapanmu, katanya. Ayat 12 dikatakan, maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya jangan engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis. Saudara, kita baca sampai ayat ini dulu, ya. Setelah selesai percakapan antara iblis dan Tuhan, iblis pun mendapat izin dari Tuhan untuk menguji Ayub. Dan beberapa waktu kemudian iblis pun bereaksi. Maka datanglah orang-orang Seba menyerang dan merampas lembu sapi serta memukul penjaga-penjaganya Ayub dengan mata pedang. Lalu juga api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaganya. Kemudian lagi orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya, serta memukul penjaga dengan mata pedang yang dimiliki Ayub. Kemudian lagi satu orang memberitakan bahwa anak-anak Ayub yang lelaki dan perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudaranya. Mereka yang sulung, maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu roboh menimpa orang-orang muda itu, sehingga anak-anak Ayub meninggal. Saudara, itu tertulis dalam Ayub pasal 1 ayat 13 sampai 19.
Ya, bahwa dalam satu hari Ayub kehilangan semua hartanya dan ke-10 anaknya. Ini adalah penderitaan yang sangat tidak wajar dan tidak lumrah, karena Ayub orang baik, orang jujur. Ya, saudara, dari kisah Ayub tadi kita belajar ada 4 hal. Hal yang pertama, dikatakan meskipun kita hidup sebagai orang yang saleh, hidup sebagai orang jujur, dan takut akan Allah, dan menjauhi segala kejahatan, bukan berarti kita tidak mengalami penderitaan. Ya, hal itu yang dialami oleh Ayub. Dalam Ayub pasal 1 ayat 1 dan 8 dikatakan Alkitab menyebutkan bahwa Ayub adalah seorang yang jujur, orang yang saleh. Ayub adalah hidup takut akan Tuhan, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Namun Ayub mengalami penderitaan. Jadi jangan berpikir bahwa Tuhan tidak membiarkan orang baik menderita. Ya, Ayub yang baik, yang jujur aja mengalami penderitaan. Itu hal pertama yang kita lihat dalam kisahnya Ayub. Dan hal yang kedua, tidak semua penderitaan itu disebabkan oleh karena dosa. Berbeda dengan Adam dan Hawa, mereka berbuat dosa, sementara Ayub menderita bukan karena dosa. Yang ketiga, alasan Tuhan izinkan iblis mencoba kita adalah untuk, ya seperti mencoba Ayub ya, adalah untuk yang pertama menguji iman percaya kita kepada Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh iman kita hanya kepada Tuhan? Ya. B, apakah kita benar-benar beriman kepada Tuhan atau beriman karena ada imbalannya, karena ada berkat Tuhan semata-mata? Ya. Jadi hal ketiga itu kita diizinkan mengalami penderitaan untuk kemurnian iman percaya kita. Dalam kedaulatan Tuhan ada berbagai cara yang Tuhan gunakan untuk menguji kemurnian iman kita. Selain Tuhan izinkan iblis untuk menguji kita, saat ini ya, untuk menguji kemurnian iman, kita juga menghadapi atau kita diizinkan memasuki musim pandemi COVID-19 ini. Dan ujian yang keempat, atau hal yang keempat yang kita bisa pelajari, ujian yang bersifat merupakan penderitaan. Jadi penderitaan itu keadaan yang tidak mudah, keadaan yang sangat berat, dan menyakitkan. Saudara, maksud dari ujian penderitaan ini supaya kita bisa bersyukur kalau kita lagi menikmati kebaikan Tuhan. Kita bisa hidup dalam pertobatan. Seperti yang ada dalam salah satu Injil, Tuhan Yesus mengatakan suatu perumpamaan tentang anak yang hilang. Saudara, sewaktu anak yang hilang itu masih punya uang, masih bisa bersenang-senang dengan teman-temannya, dia tidak merasa apa-apa. Dia tidak ingat apa-apa. Begitu dia menderita, dia baru rasakan enaknya di rumah bapaknya, enak sekali.
Di situ dikatakan, sewaktu dia memakan makanan babi dan tidak diizinkan, maka waktu itulah dia teringat bahwa di rumah Bapakku pelayan-pelayan mempunyai makanan yang berlimpah-limpah. Sehingga dia bertobat dan dia kembali kepada Bapa. Memang banyak orang bertobat kalau waktu sedang menderita. Ada orang bertobat karena sakit yang tidak bisa sembuh-sembuh. Penderitaan yang payah sekali tidak bisa sembuh-sembuh. Akhirnya dia bertobat. Akhirnya dia terima Yesus. Ada orang yang karena bankrupt, banyak hutang, sudah tidak ada jalan lagi. Stres, mengalami tekanan. Dia akhirnya bertobat sungguh-sungguh dan mengalami kuasa Tuhan. Ada orang yang terlibat narkoba sampai memati. Dan dia bertobat. Dan kemudian datang kepada Tuhan. Jadi ujian keempat ini memang menguji supaya dalam penderitaan itu kita mengingat akan kebaikan Tuhan dan bisa bertobat kepada Tuhan. Saudara, kita kembali melihat pada kehidupan Ayub. Setelah ia mengalami penderitaan dalam pasal terakhir, Ayub pasal 42 ayat 5 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, ya, dikatakan bahwa dahulu pengetahuanku tentang engkau hanya kudengar dari orang saja, tetapi sekarang ku kenal engkau dengan berhadapan muka. Dahulu mungkin kita dengar orang mengalami mujizat, orang mengalami pertolongan Tuhan. Seperti Ayub, dia dulu mendengar tentang Tuhan. Ya, setelah mendengar imannya baik ya. Tetapi sekarang setelah dia mengalami penderitaan, dia lebih bukan hanya mendengar, tapi dia lebih kenal Tuhan dengan berhadapan muka. Karena dia merasakan pertolongan Tuhan yang ajaib dalam hidup dia. Sehingga di dalam pasal 42 ini ayat 10 dikatakan, kemudian setelah Ayub berdoa bagi ketiga temannya, Tuhan membuat dia kaya kembali. Tuhan pulihkan keadaan Ayub dan memberikan kepadanya 2 kali lipat dari segala kepunyaan yang dahulu. Jadi segala sapi, segala onta, segala kambing 2 kali lipat dari yang dahulu. Ya. Dan anaknya 10 kembali lagi, dan anaknya dikatakan dia cantik-cantik, sehingga dalam ayat 16, dalam pasal 42 ayat 16 ini dikatakan sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya, sehingga ia sempat melihat cucu-cucu serta anak-anaknya. Saudara, kalau saat ini di antara saudara yang mengalami penderitaan, yang sangat menderita karena ada kegagalan dalam usaha, ada sakit penyakit, ada stres karena pandemi COVID ini, janganlah putus asa. Janganlah hilang pengharapan. Tuhan sedang menguji kita. Tuhan sedang memurnikan iman percaya kita. Sekali lagi, belajarlah dari Ayub. Dalam penderitaan, Ayub tidak menyalahkan Tuhan. Justru yang Ayub lakukan adalah dia tersungkur, menyembah, memuji Tuhan.
Dan dengan iman dia berkata, aku dilahirkan tanpa apa-apa. Dan aku akan mati tanpa apa-apa juga. Tanpa memiliki apa-apa juga. Tuhan yang telah memberi, Tuhan pula telah mengambil. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Karena dia menguasai kehidupan kita semuanya. Saudara, kalau waktu saya sedang mengalami penderitaan, saya sedang mengalami stres, saya mengalami usaha tidak baik, mau bankrupt, dan habis rumah saya dijual. Tetapi waktu itu saya sudah bertobat, saya tetap pegang pada Tuhan. Saya tetap beriman, Tuhan buka jalan bagi saya. Maka ayat emas yang saya pegang, ya, yaitu di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 berkata, percobaan-percobaan yang kamu alami ialah percobaan-percobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicoba. Dia tidak membiarkan kamu, sebab Allah, sekali lagi, sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicoba melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicoba, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Itu yang saya pegang terus. Bahwa kita di dalam segala kesusahan, di dalam segala penderitaan, ada batasnya. Dan Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Karena Tuhan adalah Tuhan yang setia. Dia akan menolong kita. Dia akan memberikan solusi bagi apa yang kita hadapi. Sehingga apapun yang saudara hadapi pada hari-hari ini, ya, penderitaan demi penderitaan, banyak orang menafsirkan dari tahun lalu bahwa pandemi ini setahun sudah bisa selesai. Tetapi ini virusnya varian kedua, mungkin bisa setahun atau 2 tahun lagi, tidak ada yang tahu. Sehingga banyak orang mengalami penderitaan demi penderitaan. Tetapi tetap semangat. Tetap buka hati memuji Tuhan. Sebab saat penderitaan, hati kita lebih mudah terbuka. Jangan membiarkan iman kita kendor. Karena penderitaan yang kita hadapi, justru semakin kita menderita, semakin kita mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang bisa diandalkan. Kesimpulan yang saya ambil dari cerita Ayub ini dan keadaan yang kita hadapi, orang baik dan orang jahat sama-sama bisa ditimpa penderitaan. Karena tidak semua penderitaan disebabkan dosa. Tetapi sebagai orang percaya, maksudnya orang yang percaya pada Tuhan Yesus, dalam penderitaan tetap memuji Tuhan dan tetap beriman pada firman-Nya, maka janji Allah akan digenapi di dalam hidup kita. Tuhan Yesus tidak pernah berubah dahulu sampai selama-lamanya. Dia tetap baik dan tetap memelihara kita, tetap menolong kita, tetap menjaga kita. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan Yesus
Aku bersyukur, aku berterima kasih. Aku yakin dan percaya keadaan boleh makin susah, tetapi Kau tetap menyertai kami. Apapun yang kami hadapi tidak melewati kekuatan kami. Tuhan tetap beri solusi. Ajar kami tetap memuji Tuhan seperti Ayub. Ajar kami tetap percaya kepadamu seperti Ayub. Sehingga kami juga boleh menerima berkat yang 2 kali lipat seperti Ayub terima. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Berkati jemaat-Mu. Bangkitkan iman percaya mereka. Karena hari ini mereka sudah disampaikan firman Tuhan. Biar Roh Kudus bekerja terus. Sehingga iman percaya mereka tetap konsisten padamu. Tetap memuji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
sekali lagi yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Mari Ibu Bapak Saudara-saudari, kita akan berdoa, kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita bersyafaat. Mari kita tundukkan kepala kita. Allah Bapa kami yang di sorga, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengampiri anugerah, memohon belas kasihan dan pertolongan-Mu bagi bangsa Indonesia hari-hari ini. Tuhan, wabah COVID masih menyebabkan banyak orang yang terpapar dan tidak sedikit yang meninggal akibat paparan COVID Corona ini. Kami anak-anak-Mu berseru memohon uluran tangan-Mu, Tuhan, yang penuh dengan kuasa dan menghentikan wabah penyakit yang mematikan di negeri kami, bahkan di bumi Indonesia ini. Kami juga memohon pertolongan-Mu, ya Tuhan, atas bangsa kami yang terus berusaha mengatasi penyebaran virus di tengah masyarakat. Berikanlah hikmat-Mu bagi pemerintahan kami untuk mereka yang harus bertanggung jawab dengan wabah, membuat kebijakan-kebijakan dan tindakan-tindakan untuk menghentikan pandemi COVID yang ada di negeri kami. Kami juga berseru memohon pertolongan Tuhan agar segera vaksinasi yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah kami dapat berjalan dengan baik dan berhasil mengatasi penyebaran di tengah masyarakat. Secara khusus kami memohon perlindungan Tuhan bagi para dokter dan tenaga kesehatan yang bertugas di dalam pelaksanaan program vaksinasi dan juga harus merawat para pasien COVID agar Tuhan senantiasa menyertai, menjagai dan menghindarkan mereka dari paparan virus corona ini. Ya Tuhan, pulihkanlah kehidupan sosial ekonomi bangsa kami dan juga dunia ini akibat pandemik yang ada. Di dalam nama Yesus Kristus, semua program pemulihan ekonomi yang dicanangkan pemerintah berhasil. Di dalam nama Yesus Kristus, banyak lapangan pekerjaan yang tersedia bagi umat-Mu dan bagi masyarakat bangsa dan negara kami. Di dalam nama Yesus Kristus, pendapatan masyarakat untuk menghidupkan mereka, penghidupan mereka mengalami pemulihan, bahkan meningkat hari-hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus, segala bumi dan tanah negeri ini diberkati oleh Tuhan dan mendatangkan kesejahteraan bagi penduduk yang ada di negeri kami. Kami berdoa, kami bawa negeri ini ya Tuhan, yang dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden dan seluruh kabinet kerja yang ada. Tuhan juga memberikan hikmat-Mu, pengetahuan di dalam mengemban tugas dan tanggung jawab mereka, supaya apa saja yang mereka lakukan, mereka bekerja untuk masyarakat yang ada di negeri kami. Ada kesejahteraan di sana, ada kemakmuran yang terjadi. Kami percaya itu akan terjadi hari-hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa menyerahkan juga untuk rumah tangga jemaat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, pasangan suami istri, anak-anak mereka, aku berdoa dalam perlindungan penyertaan-Mu yang sempurna terjadi dalam hidup mereka. Aku berdoa khususnya untuk pekerjaan mereka. Tuhan juga menyertai, memberkati bisnis usaha mereka dalam nama Yesus Kristus. Ada keberhasilan, keberuntungan menyertai dalam kehidupan mereka. Hamba-Mu berdoa untuk kesehatan mereka, anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan lindungi juga kehidupan mereka. Aku doakan perlindungan-Mu cukup di dalam kehidupan mereka. Apa saja yang mereka kerjakan ada perlindungan Tuhan. Bungkus mereka semua dengan kuasa darah-Mu. Kami menyerahkan juga untuk anak-anak sekolah dari playgroup sampai perguruan tinggi. Aku yakin dan percaya di tengah-tengah COVID yang marak hari-hari ini, mereka tetap juga tersedia untuk belajar dan juga mampu untuk mengatasi semua apa saja yang terjadi hari-hari ini di tengah-tengah mereka proses belajar dan mengajar. Terima kasih juga Tuhan khususnya untuk Pak Martin dan Ibu Intan sekeluarga. Kami berterima kasih kepada Tuhan, Engkau menguatkan kehidupan iman mereka. Di tengah-tengah seperti ini, mereka ditinggalkan oleh ayah mereka, pergi ke sorga. Aku berdoa kuatkan seluruh keluarga mereka masing-masing. Saudara-saudara dari Pak Martin, Tuhan juga menyertai dan memberkati. Kasih dan kemurahan-Mu akan dicurahkan. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan, kita mau terima berkat.
berkat daripada Allah Bapa di dalam nama Yesus Kristus turun dalam kehidupan jemaat-Mu. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan dengan limpah. Jemaat yang dikawal, dipimpin, dituntun oleh Tuhan. Jemaat yang di dalamnya hadir kasih Allah, kemurahan Tuhan. Jemaat yang mengalami mujizat. Jemaat yang mengalami tuntunan Tuhan terjadi dalam kehidupan seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada hari ini, hari esok, dan hari yang akan datang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Kita yang percaya semua katakan, amin. Tuhan memberkati kita semua.